Om Swastiastu. Yang terhormat Pembimbing 1, Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi. Yang terhormat Pembimbing 2, Bapak Igede Putu Banu Astawa. Dan yang terhormat pula penelaah Bapak Iputu Julianto. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Prinsip Good Governance, Kecurangan Akuntansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putu Swastianingsih, NIM 1717051077, Program Studi Akuntansi S1, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Baik, yang pertama latar belakang penelitian. Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah adanya tuntutan bagi sektor pemerintahan untuk mengelola anggaran secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan sistem kinerja anggaran, bahwa prinsip dari anggaran ini adalah sebagai penghubung antara anggaran negara dengan output atau outcome yang diinginkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Anggaran akan direalisasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan programnya. Dalam mencapai keberhasilan program-program tersebut, terdapat organisasi perangkat daerah dalam penyusunan anggaran. Anggaran disusun dan direncanakan oleh organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program pemerintah, sehingga perlu untuk memperhatikan kualitas anggaran yang disusun oleh organisasi perangkat daerah. Namun, realitanya saat ini masih sering terjadi penyelewengan anggaran kinerja di beberapa organisasi perangkat daerah, di mana menurut Arifani dan DKK tahun 2018 bahwa organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari sektor publik yang menjadi perhatian masyarakat karena pengelolaan anggaran yang tidak efisien dan sering terjadinya kebocoran yang menyebabkan kerugian negara. Organisasi perangkat daerah atau OPD yang masih sering terjadi kasus penyelewengan anggaran, salah satunya yaitu OPD di Kabupaten Buleleng, di mana pada tahun 2017 BPK menemukan adanya kasus kelebihan pembayaran dari pemerintah pada pelaksanaan pembangunan rumah sakit di Dinas Kesehatan. Dan pada tahun 2019 adanya dugaan korupsi mengenai pembangunan irigasi di Kabupaten Buleleng. Dan pada tahun 2020 adanya hasil penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan kantor desa Celukan Bawang yang diduga terdapat kerugian negara sebesar 155.374.000. Dan pada tahun 2021 terjadi kasus korupsi hibah dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN di bidang pariwisata. Ditemukan dugaan penyalahgunaan dana dengan potensi kerugian mencapai 656 juta dari total dana yang dianggarkan sebesar 2,5 miliar. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Buleleng, bahwa di OPD Kabupaten Buleleng belum mampu mengelola anggaran secara ekonomi, efektif, dan efisien. Maka dari itu sangat perlu bagi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Buleleng untuk memperhatikan value for money. Value for money merupakan penghubung untuk mengantar pemerintahan daerah menuju good governance, yaitu pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, ekonomi, efektif, dan efisien menurut Arifani dan DKK pada tahun 2018. Prinsip good governance merupakan prinsip yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana dengan pelaksanaan prinsip good governance ini, penggunaan anggaran dapat dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien sesuai dengan konsep dari value for money. Dari beberapa kasus yang terjadi di OPD merupakan tindakan akuntansi yang merugikan negara sehingga dapat menurunkan kinerja anggaran pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Meyanti tahun 2019 yang menyatakan bahwa semakin meningkatnya kecurangan akuntansi, maka membuat motivasi seseorang untuk meningkatkan kinerja menjadi terabaikan. Dan selanjutnya, dari beberapa kasus tersebut, secara tidak langsung dapat kita simpulkan bahwa kurangnya pengawasan di OPD Kabupaten Buleleng. Dalam pengelolaan anggaran, agar dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan dari atasan secara langsung dan badan legislatif, serta lembaga pengawas khusus yang dibentuk untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
menurut Saina tahun 2019. Sistem pengawasan yang baik di sektor pemerintahan diharapkan akan mampu mengarahkan tugas bawahannya dengan tepat agar mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, terutama kinerja anggaran, sehingga terhindar dari penyimpangan-penyimpangan maupun penyelewengan, menurut Rigian dan Ratna tahun 2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini, yaitu yang pertama, terdapat permasalahan ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan akibat kurangnya pelaksanaan prinsip good governance. Yang kedua, masih terjadinya kecurangan seperti penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga motivasi untuk meningkatkan kinerja menjadi terabaikan. Dan yang ketiga, yaitu kurangnya pengawasan terkait penyimpangan anggaran, serta adanya perbedaan hasil penelitian variabel pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti permasalahan mengenai pengaruh prinsip good governance, kecurangan akuntansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah prinsip good governance berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money? Yang kedua, apakah kecurangan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money? Dan yang ketiga, apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh prinsip good governance terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kecurangan akuntansi terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan penganggaran sektor publik yang berhubungan dengan prinsip good governance, kecurangan akuntansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Kemudian manfaat praktisnya yaitu bagi pihak organisasi perangkat daerah Kabupaten Buleleng diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengambil kebijakan pemerintahan dan pengawasan untuk meningkatkan kinerja anggaran, serta bagi pihak lain diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kajian teori. Pada landasan teori, penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu goal setting teori dan agency teori, di mana pada goal setting teori ini bertujuan untuk menciptakan keberhasilan organisasi untuk meningkatkan kinerja anggaran melalui perwujudan value for money. Kemudian, agensi teori ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintahan daerah sebagai agen yang diberikan tanggung jawab oleh masyarakat sebagai prinsipal untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kemudian selanjutnya terdapat kinerja anggaran, value for money, prinsip good governance, kecurangan akuntansi, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu penelitian relevan, di mana dalam penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa prinsip good governance sangat memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money, dan variabel kecurangan akuntansi memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Dan selanjutnya variabel pengawasan masih terdapat hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan slide tersebut, dapat dilihat bahwa prinsip good governance, kecurangan akuntansi, dan pengawasan sebagai variabel bebas memiliki pengaruh parsial terhadap kinerja anggaran berbasis value for money sebagai variabel terikat. Dari kerangka berpikir tersebut dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu H1, prinsip good governance berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. H2, kecurangan akuntansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. H3, pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam rancangan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Dan lokasi dan waktunya yaitu di organisasi perangkat daerah Kabupaten Buleleng yang dilakukan dari bulan Februari 2021 sampai bulan Juli 2021.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu organisasi perangkat daerah Kabupaten Buleleng yang berjumlah 35 OPD. Dan sampelnya adalah tekniknya menggunakan purposive sampling, di mana kriteria yang dijadikan sampel adalah yaitu responden yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan terlibat dalam penyusunan anggaran yang terdiri dari 2 orang yaitu kepala OPD dan bendahara. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel, di mana kinerja anggaran berbasis value per money merupakan variabel Y-nya atau variabel terikat dan prinsip good governance sebagai S1 atau variabel bebas 1 dan kecurangan akuntansi sebagai variabel bebas dan pengawasan sebagai variabel bebas. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada metode dan instrumen pengumpulan data, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner dan pencatatan dokumen. Dan instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan skala Likert 5 poin, di mana tiap variabel memiliki indikator yaitu pada variabel kinerja anggaran basis value per money. Indikator yang digunakan berdasarkan IRNA Setianingrum tahun 2017 yaitu alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi. Yang kedua, kualitas pelayanan atau efektivitas. Kemudian indikator prinsip good governance menurut Effendi tahun 2021 yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsif, consensus orientation, equity atau kesejahteraan dan keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategi. Kemudian indikator kecurangan akuntansi berdasarkan Firdaus tahun 2018 yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Dan yang terakhir indikator pengawasan menurut IRNA Setianingrum tahun 2017 yaitu input pengawasan, proses pengawasan, dan output pengawasan. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik analisis data. Yang pertama, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis, di mana terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji koefisien determinasi. Baik, sekian dari presentasi proposal saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.